Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu di tempat ini untuk kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan membalas kasih Tuhan dengan puji-pujian yang kita naikkan. Kita akan tunduk kepala. Bapak, terima kasih. Kalau pada sore hari ini kami boleh kembali bertemu, kami boleh kembali ada di tempat ini, di rumahmu, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau, untuk kami boleh beribadah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan setiap hati kami dalam tangan-Mu. Kami percaya apapun yang saat ini menjadi beban kami akan terangkat ketika saat kami boleh menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Bapa, sucikan, kuduskan hati kami, supaya kami boleh layak menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami serahkan segala persoalan kami serahkan segala rintangan yang ada di depan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang ada di samping kami, Engkau akan melewati, kami akan melewati bersama-sama dengan Engkau setiap masalah kami. Bapak, kami serahkan teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, mungkin mereka mendapat halangan. Tuhan, Engkau yang memimpin mereka satu persatu hingga mereka bertiba di tempat ini dengan selamat. Kami serahkan puji-pujian kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau meminta hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melingkupi kami, menyegarkan kami, menguasai kami, dan menghiburkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati dan jiwa raga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus, kami cinta Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu melingkupi kami, kasih-Mu mengalir atas hidup kami Bapa. Biarlah kami boleh menyalurkan kasih-Mu bagi sesama kami, boleh menyalurkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi suratan terbuka bagi Engkau dan boleh memuliakan nama-Mu, boleh memasyurkan nama-Mu, dan boleh membuat pengajian datang kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala bangsa boleh melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang sudah menebus kami dari segala dosa kami, dan Kau rela mati untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dengan kemuliaan doa kita. Haleluya, haleluya. Biarlah segala bangsa boleh mendengar bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. siapapun boleh perang, tapi bersama dengan Tuhan kita punya damai sejahtera. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan lagi sama kita. Haleluya. Hidup kita
penuh dengan janji Tuhan. Amin. Setiap kita pasti punya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terpikirkan, Tuhan yang melampaui batas pikiran kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mendengar firman Tuhan. Kita pujikan Tuhan, Engkau yang besar. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jemaat pujikan dengan iman. Karena ya Bapa, kami hidup hanya karena percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaruh harapan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam-Mu. Aku tidak akan menyerah Bapa. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
hari ini kembali kami beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bertemu bersama saudara seiman. Kami beribadah melayani Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kami ada hari ini karena Tuhan baik. Sabda Tuhan, kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat keberadaan kami, bahkan Kau ada di hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, bersama-sama kami sebagai hamba-Mu. Biar apa yang menjadi isi hati Tuhan Kau sampaikan lewat perkataan kami Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Kami yakin hidup kami akan diubahkan ketika kami mau mengizinkan Roh Kudus mengubah setiap kami. Kami hidup dalam perkenanan dan anugerah-Mu. Sebab itu mampukan setiap kami Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh kami membiarkan Roh Kudus bekerja, kami mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi sekali lagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini kali pertama ya saya melayani di mimbar gitu ya. Sempat beberapa kali Pak Gembala itu sampaikan ke saya, ayo kapan kamu mulai lagi gitu. Karena terus terang saya biasanya memang Tuhan taruh gitu ya hati saya itu di anak-anak, di sekolah minggu, Kak Indah mungkin tahu ya, kemudian juga di remaja dan di kaum muda. Tetapi puji Tuhan kalau hari ini saya belajar untuk sharing kebenaran firman Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara di kemurahan Tuhan. Oke, tadi Bu Esther bilang begini, walaupun Iran perang sana sini gitu ya, tidak khawatir, asal ada Tuhan memberikan damai sejahtera. Persis sekali firman Tuhan yang sebentar kita akan baca bersama ini tentang mengalami kedamaian pikiran. Bagaimana kita bisa mengalami kedamaian pikiran? Berapa waktu ini saya khususnya secara pribadi, saya mau sharing sedikit ya. Saya ini tipe orang yang agak sulit tidur. Saya ini bisa dibilang agak insomnia. Jadi kalau tidur itu kalau kepikiran sesuatu itu saya agak sulit gitu. Pak Gembala tahu benar tentang hal ini. Karena kalau saya kepikiran sesuatu gitu, saya benar-benar susah untuk tidur, dan itu yang membuat saya beberapa waktu yang lalu itu sering sakit. Jadi sering gak enak badan, sering sakit. Nah mulai tahun ini benar-benar saya itu berjuang gitu. Terima kasih Pak Tejo. Berjuang gitu, karena saya itu tahu ini tidak baik, tidak benar gitu. Karena memang kadang-kadang pikiran kan medan pertempuran. Kadang kita mungkin ingin tenang, tapi keadaan kanan kiri itu membuat kita itu sangat kepikiran gitu. Jadi itu yang membuat saya itu, kayak Pak Gembala bilang, Bro juga bilang, jangan terlalu kepikiran, jangan terlalu kepikiran. Ya, memang saya kepikiran, pasti ada beberapa hal yang saya pikirkan gitu. Tahun ini saya ngomong sama Pak Gembala, tahun ini tuh kita masuk pernikahan 30 tahun, usia saya sudah tidak muda lagi. Jadi saya benar-benar mau menjaga tubuh saya mau menjaga hati dan pikiran saya, sehingga benar-benar apapun boleh terjadi, saya fokus meminta kedamaian dari Tuhan, pikiran saya. Dan itu benar saudara, ketika saya melepas, Tuhan memberi. Jadi luar biasa Tuhan itu kayak ketika kita mau melepaskan, Tuhan itu memberi. Jadi ini prinsip yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Ya singkat cerita, sampai hari ini puji Tuhan, saya lebih tenang. Saya orangnya tuh lebih santai, gitu, lebih tenang gitu. Ya, jadi hari ini pun saya terbeban, bukan terbeban, saya termotivasi gitu ya untuk menyampaikan tentang ini bagaimana kita dapat mengalami kedamaian pikiran. Yohanes 14 ayat yang ke-27.
Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saya ulangi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh membaca kata demi kata, Tuhan itu luar biasa. Meninggalkan damai sejahteranya sendiri untuk diberikan kepada setiap kita. Ini janji yang tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan damai sejahtera ku berikan kepadamu kalau situasinya aman-aman aja deh. Tahun 2010, tahun 2015, tahun 2020, sepanjang masa damai sejahtera sudah ditinggalkan Tuhan kepada kita. Tinggal kita yang sebagai rekan sekerja Allah menjadikan damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan itu hidup dalam diri kita. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Kalau cuma firman aja kita sering dengar, damai sejahtera tinggalkan kepadamu, sering dengar. Tapi begitu ada masalah lewat gitu. Karena kita nih nganggap itu tanggung jawab Tuhan yang ngasih damai sejahtera, dan tanggung jawab Tuhan membuat aku berubah. Padahal seharusnya tanggung jawab kita yang mengizinkan damai sejahtera itu hidup dan tinggal dalam diri kita. Yohanes 14:27. Dari sini saya menganggap bahwa benar-benar ya, yang Tuhan tinggalkan itu biarlah ada, kita alami pertama kali ada di dalam kedamaian pikiran kita. Zaman saat ini memang zaman penuh kegelisahan. Kalau Bapak Ibu mungkin mendapat sharing dari grup WA ataupun dari WA itu bagaimana bisa apa ini orang bilang dalam 7 hari menyiapkan ini mungkin dapat ya. Saya sampai tidak baca karena saya tidak mau gitu. Saya tidak baca. Harus bersiap kalau air mati gimana, kalau bensin tidak ada gimana, kalau makanan tidak ada gimana, kalau terjadi ini gimana, apa yang harus dibawa, apa yang harus ditaruh di koper. Harusnya baik, karena kadang-kadang kita perlu simpan surat-surat di tempat yang memang sewaktu-waktu bisa dibawa. Tapi saya tidak mau membani pikiran saya dengan seperti itu. Ya tadi katanya Bu Esther kan, apa perang boleh di Iran, tapi tetap kita damai-damai saja gitu. Jadi ya udah, saya sampai bilang Pak Mama, waduh Pak, kalau memang terjadi apa, udah tenang aja, it is what it is. Saya bilang it is what it is, apapun terjadi ya sudah, nanti kita kontak-kontakan gitu ya. Jika kita sembarang gitu ya, doa bareng. Oke, zaman sekarang penuh kebiasaan, membuat pikiran tegang, depresi, stres, semua yang sering disampaikan Pak Gembala, bahkan hamba Tuhan lain, itu terjadi. Bahkan tingkat gejala penyakit jiwa itu sekarang makin bertambah. Karena banyak sebab. Dimanapun kita berada, pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti ada kesalahan dalam membuat keputusan. Bisa karena kita, bisa karena orang sekitar, benar ya? Ketika kita menjadi anak, bisa karena keputusan orang tua. Ketika kita menjadi suami atau istri, bisa karena kesalahan pasangan. Kita terseret, bisa. Itu kalau tidak bisa, kita tidak bisa mengelola emosi, pikiran, dan hati sinkron, itu bahaya. Bisa stres, bisa kalut, bisa nggak karu-karuan. Itu terjadi, saudara. Saya sampai ketika saya menyiapkan firman ini, saya mikir gini, Tuhan, apa kalau gitu kita ini harusnya apa? Gitu kan? Kita ini harus jadi orang yang memiliki kedamaian pikiran itu apa sih Tuhan? Gitu. Saya catat ada beberapa. Hari ini kita baca 3 saja. Kita pingin kita semua bisa seperti ini. Nanti kedamaian pikiran itu ada hubungan dengan kelemah lembutan yang Pak Gembala sudah ajarkan beberapa waktu ini. Yang pertama,
kita belajar mampu mengambil keputusan dengan benar. Ini kelihatannya terlalu sempurna. Aduh, penggalan ya Allah lah, orang bisa mengambil keputusan dengan benar. Tapi kita belajar, ini firman bukan yang terbaik tapi terbenar. Ya kita belajar udah. Kita dihadapkan pada situasi di mana kita ini adalah murid. Murid ya harus belajar baca firman, mampu mengambil keputusan dengan benar. Orang ternyata yang memiliki ciri pikirannya damai, tenang, itu ya mampu mengambil keputusan dengan benar. Itu yang pertama ya. Kalau gitu Bu Gembala, mampu mengambil keputusan dengan benar, itu kan tidak bisa langsung. Dari sejak kecil, dari sejak lahir, kita itu sudah dilatih step by step. Jalannya salah, ayo jalan lagi. Larinya salah, ayo lari lagi. Ngomongnya keliru, ya ayo belajar lagi. Kan begitu. Jadi gak ada orang yang langsung bisa ngambil keputusan dengan benar. Ini menurut saya gak bisa, harus dilatih. Ya, saya mencatat beberapa waktu ini selalu digaungkan tentang perkataan kerja cerdas. Pernah dengar ya? Sekarang bukan zamannya kerja keras. Kalau orang dulu kerja keras supaya bisa lebih kaya, lebih berhasil, lebih. Tapi sekarang kerja cerdas. Nah, ternyata kerja cerdas ini salah satu bentuk memutuskan apa yang benar. Ini saya belajar tentang prinsip Pareto. Mungkin ada yang pernah dengar, yang muda-muda ya. Muda-muda mungkin pernah dengar prinsip Pareto. Prinsip Pareto ini adalah prinsip 80-20. Nah, prinsip Pareto ini kerja cerdas. 20 usaha itu menghasilkan 80 hasil yang baik. Intinya begini, sederhananya begini, saya mau sederhanakan begini. Kalau kita punya kebun itu ada 10 tanaman cabai. 2 tanaman cabai itu buahnya itu luar biasa. Yang 8 itu kurang. Maka kita kalau mau prinsipnya Pareto, prinsip kerja cerdas dan benar, itu omongan waktumu pakai buat yang 2 tanaman cabai. Karena kalau waktumu habis untuk yang 8, maka yang 2 ini nggak bisa jadi terbaik. Supaya yang 2 ini menghasilkan luar biasa, bisa menutup kekurangan yang 8 tanaman cabai. Prinsip ini harusnya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memilih 12 murid yang setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus bertemu, berjumpa, menunjukkan apa yang harus diajarkan. Begitu. Jadi mampu memutuskan apa yang benar. Sekarang kita belajar lebih sederhana lagi. Ya sekarang apa yang ada di dalam tanggung jawab kita, baik sebagai anak, baik sebagai istri, suami, menantu, cucu mungkin. Ya kita lakukan yang benar. Memilih prioritas apa yang kita mau lakukan. Sebab itu kan tidak lagi jadi orang yang, maaf ya, ngomong yang nggak penting, gosip, maaf ya, ngomong sesuatu yang tetangga punya apa ngerasa-ngerasaan gitu. Itu kan sudah lewat, nggak penting gitu. Jadi tetapkan, prioritaskan apa yang benar dan penting dalam hidup kita. Sebagai oma misalnya, tinggal sama cucu gitu ya. Apa yang penting? Cucunya kan? Jadi jangan biarkan cucunya bohong. Kalau bohong, ya langsung diajari supaya jangan bohong. Yang penting cucunya, supaya cucunya dapat masa depan yang lebih indah. Seperti itu. Jangan ditutupi karena kasih atau dan lain-lain. Jangan. Itu kita belajar melakukan apa yang benar. Ada satu ilustrasi ya tentang prinsip Pareto. Di sebuah perusahaan kayu
itu ada 2 orang pegawai yang disuruh sama bosnya. Kamu coba ke hutan itu ya, ada hutan kecil itu, kamu mungkin ada yang pernah dengar, kamu ke sana ya, tebang dalam waktu 8 jam. Tebangan dalam waktu 8-10 jam tebangan. Hasilnya nanti kamu bawa itu sesuai upahmu. Kamu bawa hasil besar ya upahmu gede gitu. Waduh, yang pertama anggap A dan B ya. Sing A langsung cepat masuk ke hutan, dia bawa pisaunya, gergajinya langsung, wah dia nunggu kayak dituwek. Lah sing satunya santai-santai ngasah pesonya tuh diasah, gergajinya diasah, sampai sing temen aku, kamu tuh kok bodoh sih, maaf ya saya pakai kata-kata bodoh, kamu kok bodoh sih, ini loh waktunya jalan terus, gitu, waktunya loh jalan terus, nah santai aja, semua asah terus, tepat setelah 2 jam, dia gerak ke hutan, sekali tebas pokoknya, jadi waktu yang dipakai mungkin lebih sedikit menebak, tapi efisiensinya itu jauh lebih besar, dapat kayunya itu lebih besar. Ini prinsip kerja cerdas seperti itu ya. Tuhan mau kita melakukan apa yang benar dalam hidup. Prioritaskan, lakukan apa yang penting sekarang ini. Yang nggak penting kurang ngomong gitu. Makanya saya juga begitu saudara. Yang nggak penting di pikiran saya tak keluar semua. Tak keluarkan. Masalah-masalah yang terjadi yang menurut saya tidak penting saya keluarkan. Saya nggak mau mikir. Saya nggak mau. Saya keluarkan. Karena saya punya tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih harus saya perhatikan. Seperti itu. Melakukan apa yang benar. Ingat-ingat yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengalami kedamaian pikiran, kita sudah mengalami kedamaian pikiran, cirinya itu adalah mampu melakukan dan memikul tanggung jawab lebih besar. Mampu memikul tanggung jawab lebih besar. Orang yang pikirannya damai, tenang, itu pasti dia bisa lebih mampu untuk bertanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab ini tidak moro-moro ada, saudara. Sungguhan. Untuk bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, itu harus dilatih. Tanggung jawab adalah sebuah karakter. Karakter terjadi karena kebiasaan. Kalau kamu kebiasaannya rajin bangun pagi, nanti jadi karakternya diligent, rajin. Kamu diajari untuk suka memberi sama orang tua. Biasaan dari kecil memberi. Maka karakternya bisa menjadi murah hati. Nah, bicara mengenai tanggung jawab, yang kedua, mampu memikul tanggung jawab lebih besar. Kita di Sunday School di Bio, itu kebetulan mulai tahun ini Google mengajarkan tentang karakter responsibility. Kalau tahun lalu kita 2 tahun kita belajar 4 karakter, attentive, obedient, self-control, dan gratefulness. Nah, setiap karakter itu ada 5 kunci. Nah, responsibility ini bertanggung jawab itu ada 5 kunci juga cara cepat ya. Apa hukum karakter responsibility itu? Yang pertama itu menepati janji. Orang yang biasa menepati janji suatu saat bisa menjadi orang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, giving the best, melakukan yang terbaik. Yang ketiga, tidak suka mencari alasan. Yang keempat, membereskan masalah jika terjadi. Yang kelima, memahami dan menyelesaikan tugas. Jadi kalau kita mau lihat kayak jadi anak sekolah minggu, satu persatu kunci ini supaya dari sejak kecil mereka tertanam gitu, karakter-karakter yang baik. Yang kita semua punya visi mau bertumbuh ke arah Kristus adalah kepala.
Kalau kita mau menjadi seseorang yang berkarakter bertanggung jawab, mampu bertanggung jawab, tepati janji. Tidak usah cari alasan. Lakukan yang terbaik, mampu dan menyelesaikan masalah jika terjadi masalah. Jangan lari. Yang kelima, bukan lupa, menyelesaikan tugas. Ya, ada 5. Aduh, kalau belajar karakter itu menyenangkan banget. Kak Indah mungkin dulu pernah ya Kak ya, udah pernah ya karakter ini ya kita ajarkan ya di sekolah minggu, sangat menyenangkan. Yang kedua, mampu memikul tanggung jawab yang besar. Itu harus dilatih. Ya, jadi tidak suka pakai alasan. Ini bisa diterapkan di dunia pekerjaan juga. Saya nggak tahu pernah dengar ilustrasinya apa enggak. Saya sering pakai ilustrasi gitu ya. Di sebuah perusahaan sisir, ada anak-anak muda. Kalau kalian mau dibilang seseorang bertanggung jawab masa-masa bekerja sebuah perusahaan sisir, itu merekrut karyawan. Merekrut karyawan itu akhirnya keterima beberapa karyawan dengan cepat. Nah, beberapa hal disampaikan, tinggal 100 lah karyawan. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Tinggallah 100 karyawan. Nah, bosnya tuh bingung, wah 100 ini kebanyakan apa ya caranya supaya dengan posisi yang ada, aku mengurangi karyawan ini. Diberikanlah sebuah tugas. Tugasnya adalah menjual sisir kepada biksu. Tahu biksu ya? Biksu ada rambutnya enggak? Enggak ada. Tadi 100 ya, 97 dan nggak mau terima job ini karena dianggap ini namanya pembohongan publik ini. Saudara sisir di biksu, gitu. Nggak tahu ya, ini rasanya tadi ngomong ini gengsi mungkin ya Pak Kepala ya. Gengsi itu kan kadang-kadang belum pernah aduh capek ini, aduh nggak mungkin ini jualan sisir kalau di biksu atau gitu. Disuruh jualan sisir di biksu, akhirnya tinggal 3 A, B, C. Dikasih waktu berapa hari. Setelah beberapa hari lewat, boleh wihara manapun, karena tempat itu banyak wihara. Lewat, si A pulang, mereka kembali, A, B, C kembali lapor. Si A lapor, kamu ditanya sama bosnya, jual berapa? Jual 1. Loh, kok cuma 1? Ini bahasa saya ya, cuma 1. Iya, itu pun aku dimarah-marahi. Tak jual 1 biksu itu dimarah-marahi, katanya menghina kamu ya gitu. Terus akhirnya waktu aku turun bukit, ketok ada biksu muda. Terus aku jual, laku 1, tapi dibuat garuk-garuk kepala nih. Katanya gatel kepala nih, garuk-garuk. Wah, ya wes gugur kok. Sing B, sing kedua, kamu laku berapa? Laku 10. Loh, kalau laku 10 lumayan. Ya aku dipihara. Masuk di wihara itu tak lihat, waduh pelancong-pelancong tuh kok rambutnya kena angin tuh semurot gitu ya. Terus aku jualan sisir ke biksunya, tak bilang, Pak Biksu, itu pelancong-pelancong itu rambutnya semrawut. Lek biksu dateng ini terus mereka datang biksu ngasih sisir, mereka pasti seneng dateng gitu. Ya bisa beli 10 sisirmu, itu kalian 10. Wes, wah dia merasa lumayan 10. Oke, bagus, 10 ya, oke. Ceng. Kamu laku berapa? Saya laku 1000. Loh, kok bisa laku 1000? Tadi. Iya, aku pergi sebuah wihara, ketemu biksu nih. Tak lihat, tak perhatiin, aku harus bisa manusia ini. Tak perhatiin berapa waktu ini saya datang banyak pelancong-pelancong. Pingin ketemu biksunya, langsung biksu tak bisiin. Ya ada ide deh, langsung biksu tak bisiin. Ada lagi biksu. Mereka datang tuh kan buat Anda.
Mereka sangat mengagumi Anda. Ya apa biksu memberikan souvenir ke mereka, tanda seneng toh. Terus souvenir itu tanda tangan ambil tanda tangannya biksu. Oh iya, biksunya seneng. Loh, pakai apa? Sisir, aku punya sisir. Loh ada. Ya bisa aku beli 1.000. Jadi dari sini kita belajar ya. Kita ini jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab itu efeknya gede banget gitu. Di pekerjaan, kalau kita bertanggung jawab, kita dipercayai. Dia kan melamar ke perusahaan sisir, minta pekerjaan, dapat pekerjaan, ya harus tanggung jawab. Belum pernah jangan berhenti. Ibaratnya kayak gitu. Belum benar-benar kamu selesai, jangan berhenti dulu. Nah ini perlu loh anak muda, sungguhan. Saya ini menyampaikan ini khususnya buat kamu muda, anak muda, remaja, sering ngomong, misalnya kita tak omongin, jangan menyerah dulu, pokoknya seperti itu. Jangan gampang bosan, berjuang dulu, kayak gitu. Karena kamu nggak pernah tahu peluang dan keberuntungan bisa datang kepadamu. Roma 9:15 kan Tuhan bilang, aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau, dan aku akan berbelas kasihan kepada aku ke siapa aku mau. Ayat ini adalah ayat yang saya berikan kepada anak-anak saya, Media Jason dan Jo sejak mereka SMP. Ini benar, saya beri kepada mereka. Saya bilang, kalau mendapatkan belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan itu enak. Yosua 1:7-8 akan terjadi keberhasilan dan keberuntungan terjadi dalam hidupmu asal kamu tidak pernah meninggalkan Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran. Dan ini memang terjadi. Jadi saudara, Bapak Ibu, kita belajar untuk menjadi orang yang mampu bertanggung jawab hal yang lebih. Ya, yang ketiga, yang terakhir, mampu berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini paling sulit. Mampu berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan orang lain. Roma 12:18 kan ngomong, kalau kamu bisa jadi pendamai, hendaklah jadi pendamai. Sekiranya damai itu terletak di dalammu, terjadi lewat kamu, jadilah pendamai. Oh Tuhan, aku mau ikut firman-Mu Tuhan. Yes, oke, aku akan jadi pendamai. Aku akan datangi orang ini, aku akan minta maaf, aku akan berusaha membuka jembatan dengan orang ini. Terserah orang itu tidak mau lagi, ya sudah. Yang penting aku jangan lakukan. Kayaknya bisa. Tetapi yang paling sulit itu berdamai dengan diri sendiri loh Bapak Ibu. Sungguhan, efeknya itu ke hati, efeknya. Karena kita ini kan kadang pernah melakukan kesalahan loh. Kita ini kan banyak melakukan kesalahan. Gak ada orang benar, gak ada orang sempurna. Kita ini pasti pernah melakukan kesalahan, kecil besar pasti. Itu kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, itu efeknya bahaya. Makanya kenapa Tuhan mau kita mampu berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak mungkin pernah lupa dengan hal yang pernah kita trauma yang kita pernah alami. Tidak mungkin pernah lupa. Saya ini ya udah saya sharing ya Pak Gem. Saya ini dari kecil, saya ini gini, orang yang tidak bisa ada di tempat yang sempit. Jadi kalau Pak Gem itu pelayanan di Radio Sangkakala, itu liftnya itu satu gitu, cuma 2 orang gitu. Jadi liftnya itu cuma 2 orang. Udah, walaupun cuma lantai 3 ya Pak Gem ya, dan lantai 1 ke lantai 3 ya, itu saya itu sudah sesak nafas gitu. Waduh, tek jantung saya itu mulai detak gitu. Oh ya, ini kok kayak gini. Pokoknya saya itu tempat tinggi nggak apa-apa, main swing, umbrella swing sama anak-anak di BNS gitu. Pak Gem nggak naik, saya yang naik. Oh, udah takut saya naik. Tapi begitu naik ke tempat sempit gitu ya, wes gerewani gitu. Terus saya ini mikir, kenapa ya? Saya kan ya seneng kayak gitu juga. Terus saya ini mikir, tiba-tiba saya tuh keinget. Papa itu dulu suka ngajak kita itu ke Tretes gitu, ke villa. Nah, villa itu kita waktu itu saya umur berapa? Saya lupa ingat umurnya. Tapi kok saya ingat akhirnya kejadian itu. Villa itu ada 2 lantai. Lantai yang atas
itu deck gitu ya, untuk bisa lihat ke bawah. Itu ada kamar kecil untuk sebelum keluar ke deck itu ada kayak kamar kecil gitu loh, kayak apa ya? Ini naik kondo, ini pintu, terus ini kamar kecil, ini pintu, baru masuk gitu. Nah saya ini main-main, entah bener atau enggak saya enggak tahu. Waktu itu sudah agak maghrib sore gitu. Saya main-main sama koko saya, sama cici saya, pokoknya main-main di atas toh. Nah tiba-tiba saya ini lihat ke belakang, loh kok enggak ada, semua tuh enggak ada, semua enggak ada. Padahal saya itu dengar koko-koko dan cici saya itu teriak-teriak, kan saya panggilnya Cin gitu. Oh iya iya, lari-lari. Loh, waktu saya noleh, kok enggak ada? Loh, enggak ada. Ini saya ingat masa kecil saya dan saya cross check sama mama saya bilang benar. Saya masuklah ke kamar kecil itu untuk buka pintu yang sini satu, masuk kamar kecil, mau turun kan ada pintu lagi. Nah, pintu itu nggak bisa buka. Sedangkan pintu yang sini entah kena angin atau apa nutup, brang gitu. Nangis ngejer-ngejer saya. Nggak bisa buka, pintu itu nggak bisa tak buka gitu. Saya nangis gelap toh, nangis ngejer-ngejer. Saya tuh kayak inget, oh saya ini pernah punya trauma ya gitu. Dan trauma itu akhirnya ketika saya nyadari, saya gini, enggak, aku ini masalah seperti ini ya, mungkin bapak ibu punya masalah yang lebih yang saya tidak tahu, tapi ini saya cerita dari sisi saya. Akhirnya saya ngomong sama mak saya, loh ma, gitu dah ma, aku ditinggal ambil koko-koko ini sengaja. Enggak yo, waktu itu kamu tak pikir kamu sudah jalan di belakang kita, ada arek lari-lari gitu ya. Jadi saya ini gini, saya mulai, oh jadi ternyata bisa jadi trauma ya gitu. Nah ketika saya memutuskan, saya benar-benar tidak mau ajaib, dan saya melakukan, karena saya di lift yang kecil juga tidak apa-apa gitu. Walaupun udah detik, tapi saya terjang, saya melawan gitu, saya tidak menganggap bahwa oh ya wes lah, aku di tempat cilik tidak bisa, di tempat cilik, oh enggak wes aku tidak kesana, oh no, saya tidak mau, saya melawan. Iya, aku menyadari bahwa mungkin aku punya trauma, aku lawan, dan puji Tuhan bisa damai. Nah itu loh ajaibnya Tuhan kita ya. Jadi trauma-trauma yang terjadi atau kesalahan-kesalahan apa yang kita pernah berbuat, itu kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu. Saya kemarin saya sharing sama Pak Gembala, Pak, firman Tuhan itu berarti ada jawabannya ya. Kalau kita bisa mau melakukan 3 ini, kita punya jawaban ya. Karena kan secara manusia susah loh. Mampu membuat keputusan yang benar, mampu memikul tanggung jawab yang besar, mampu berdamai dengan diri sendiri. Ini kayaknya gampang diomong, tapi kenyataannya susah untuk dipraktekkan kalau tidak ada Roh Kudus. Beneran. Karena untuk mampu bertanggung jawab aja tadi sudah ada 5 kunci. Menepati janji, nggak cari alasan, banyak gitu. Untuk bisa berdamai dengan diri sendiri harus menghilangkan trauma-trauma yang ada. Butuh pengakuan, butuh kayak melupakan. Ya, aku memang melakukan kesalahan dan sudah selesai, dan aku ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ini butuh untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Ini butuh yang namanya roh kelemah lembutan, karakter kelemah lembutan. Pak Gembala sudah sampaikan, lemah lembut itu bukan berarti lemah. Enggak, memang lemah lembut, orang yang memiliki lemah lembut adalah orang yang kuat. Kenapa? Karena mampu memiliki penguasaan diri yang tinggi, mampu menahan amarah, sabar, tidak dendam saat menghadapi situasi sulit atau buruk. Susah loh. Orang yang lemah lembut itu susah, bukan sekedar fisiknya yang lembut, tapi hatinya harus mampu menguasai diri, sabar, menahan emosi, tidak gampang marah, bukan pendendam. Bisa melakukan kelemah lembutan, maka kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Tetapi kata Pak Gem, ada satu ayat yang kita sering baca. Kita baca sebagai ayat yang terakhir.
Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Jadi kalau misalnya kita ini pikiran gak tenang, pikirannya terbawa hal-hal yang gak karu-karuan, doa dan firman ini mengingatkan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jadi begitu pikiran kurang tenang, pikiran tidak karu-karuan, ada ketakutan, ada kegelisahan tentang masa depan, tentang keadaan, langsung ingat ayat ini ya, Filipi 4 ayat 8-9. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap yang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tadi kan saya ngomong, saya buang semua hal-hal yang pikiran yang gak penting dalam pikiran saya. Benar-benar saya buang. Kadang-kadang egois itu bukan sesuatu yang negatif. Loh kok bisa berubah? Kita ini belajar, kan Tuhan kan bilang, kasihlah semua manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kadang kita ini harus lebih membelani diri kita dulu. Ayat tadi bilang, kalau segala sesuatu kamu itu bisa menjadi pendamai, jadilah pendamai. Tapi terlalu sering jadi pendamai, yang hancur kadang-kadang diri kita. Jadi intinya begini saudara, kadang-kadang kita ini perlu untuk melakukan lebih untuk diri kita dulu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita ini intinya, kita ini harus berjuang untuk hidup kita. Kalau firman Tuhan datang, jangan bilang untuk ini, untuk itu, untuk aku. Karena aku belajar berubah, mau berubah. Jadi untuk aku. Kalau misalnya ada sesuatu, jangan terlalu orang bilang itu, pokoknya intinya itu firman Tuhan. Itu akan menolong dan membantu kita untuk kita itu mendapatkan kebenaran yang benar, dan itu bisa membuat hidup kita semakin hari semakin masuk dalam perkenan Tuhan. Banyak hal yang firman Tuhan sampaikan. Jadi intinya kalau kita mau mengalami kedamaian pikiran, ya, supaya kita bisa mampu mengambil keputusan yang benar, supaya kita bisa mampu memikul tanggung jawab yang besar, dan supaya kita bisa mampu berdamai dengan diri sendiri, maka kita belajar Filipi 4 ayat 8-9. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa ada di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujikan satu pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Kita katakan ke Tuhan, tidak pernah sedetik pun Tuhan, tidak pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak disembah. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, katakan berlindung
perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, mulia dan sempurna Tuhan, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, amin, kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Pujian ini benar-benar di satu pujian di mana saya pribadi itu sangat terberkati dalam hidup ini, saudara ya. Gak pernah mulus-mulus saja. Saudara bisa punya masalah, saya juga, cuma saya gak pernah ngomong gitu aja. Dari sejak kecil sampai sekarang, kalau dibilang Bu Gembala punya masalah, ya ada dong. Kita semua pasti ada masalah. Tapi lagu ini benar-benar memberkati saya. Bukan kita mau ada di lembah kekelaman, bukan. Tapi kadang-kadang keadaan membuat kita seolah-olah ada di lembah kekelaman. Terus piye? Terus siapa Tuhan? Gitu. Nah, kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran. Terus piye Tuhan? Tapi firman Tuhan katakan loh, jangan takut. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kadang-kadang kekristenan itu sangat simpel loh saudara. Saya pernah, ini saya interview ya, saya pernah ngomong sama Pak Gembala, Papa, kenapa sih kok selalu ada apologet pikiran dewek gitu loh. Padahal nggak secara firman Tuhan, secara kesederhanaan Yesus ngajar itu sangat simpel gitu loh. Kayaknya iman kepada Tuhan Yesus itu sangat sederhana. Kenapa harus pikiran dewek? Nanti dari golongan ortodoks, golongan Lutheran, golongan Anglikan, aduh gitu loh. Jadi kayak saya gini kok tambah bingung gitu. Terus Pak Gembala bilang, pokoknya kita bodoh nih dasarnya seperti Papi bilang firman ini. Pokoknya anak Pak Rawani dulu saya ngomong fair, besok kayak Papi tidak ada ya. Ingat toh, mau percaya kok jangan ganti sana sini model gini gitu, tidak usah. Firman fair, Alkitab pokoknya semodel sama Alkitab. Saya pribadi saudara ya, saya senang kesederhanaan, jujur. Saya itu orang yang suka kesederhanaan, tidak mau neko-neko gitu. Jadi saya minta Tuhan, kasih-Mu yang sederhana, yang mahal tapi sederhana untuk semua orang itu Tuhan, curahkan gitu. Bantu kita dengan kesederhanaan Tuhan mengasihi, walaupun kan mahal loh untuk di atas kayak salib. Bantu kita sudah tidak usah sampai kepada orang-orang sederhana Tuhan, jangkau mereka. Bukan Tuhan itu bukan untuk orang yang pintar-pintar tok, tapi Tuhan juga untuk orang-orang yang sederhana yang tidak ngerti. Bahkan yang buta huruf Tuhan kok hadir. Maka mungkin mereka lebih daripada orang yang pintar-pintar itu dalam mengasihi Tuhan. Dalam lembah kekelaman, ingat ya, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Saya undang untuk pemain mimbar atau pemain musik. Kita pujikan pujian ini dengan kesederhanaan hati. Kita datang kepada Tuhan, jemaat yuk. Kita datang kepada Tuhan dengan kesederhanaan hati. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman,
perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh
dalam suasana doa dan penyembahan. Kita katakan kepada Tuhan, kami menyembah-Mu, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Yesus, Engkau juru selamat. Kami percaya dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi bersama katakan supaya damai sejahtera yang Tuhan telah tinggalkan, yang Tuhan telah berikan, sungguh-sungguh boleh kami alami di dalam hidup kami.
Meskipun melewati berbagai macam hal, lembah kekelaman, kesulitan, tantangan, masalah, dan berbagai macam hal yang sangat berpotensi untuk membuat kami kehilangan damai sejahtera. Namun ketika kami melakukan bagian kami belajar untuk mengambil keputusan yang benar. Kami belajar untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi, menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan kami belajar untuk berdamai dengan diri kami sendiri. Maka kami yakin kalau kami lakukan bagian kami, damai sejahtera yang Tuhan sudah limpahkan itu akan terjadi dalam hidup kami. Kami alami dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami boleh mengalami janji Tuhan. Memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani, baik Ibu Gembala yang menyampaikan pesan kebenaran firman, rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan. Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, umat. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-Umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa negara kami, berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Berkati ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan oleh semua gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Di hari Jumat ada ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Dan di hari Minggu depan ada ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Biarlah Engkau beracara Tuhan, sehingga sungguh makna kematian dan kebangkitan Kristus terjadi dalam hidup kami. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin setia, semakin sungguh, semakin mengasihi Tuhan. Kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.